Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi konsep mol dan stoikiometri. Nah, di awal materi ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud mol dan mol itu sebenarnya apa. Nah, mol sendiri merupakan satuan untuk jumlah. Satuan jumlah. Jadi kayak kalau yang biasa mungkin kita dengar itu seperti lusin. Kalau satu lusin itu sejumlah 12, kalau satu rim itu sejumlah 500. Nah, mol itu juga merupakan satuan jumlah. Nah, ini ada kalau satu rim kertas itu 500 lembar. Nah, kalau satu mol itu berapa? Nah, kalau satu mol itu partikel nominalnya banyak, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau dijejer-jejer nolnya itu ada 23. Kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kalau 2 mol berapa? Ya tinggal kita kali. Kalau satu lusin kertas 12, kalau 2 lusin kan 24, yaitu 12 kali 2. Nah, kalau di sini kalau 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23, kalau 2 mol ya jelas 12,04 kali 10 pangkat 23. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini cuma sekedar informasi tambahan. Jadi memang ada yang namanya itu Hari Mols Dunia, yaitu Happy Mol Day. Nah, itu menggunakan nominal tadi 6,02 kali 10 pangkat 23, yaitu pada 23 Oktober dari jam 6.02 IM sampai 6.02 PM. Ini cuma informasi tambahan tok. Nah, jumlah zat yang mengandung partikel-partikel elementer meliputi atom atau molekul ataupun ion sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Jadi standarnya itu atom C12. Mungkin ini sebenarnya kan sudah pernah kita bahas di kelas 10 kemarin. Ini kan sekedar mereview. Ini cuma sekedar informasi. Kalau yang definisi ini menurut saya ini nggak perlu terlalu dihiraukan. Terus kita lanjut, seperti yang saya bilang tadi, kalau terkait mol itu yang digunakan sebagai standar itu atom C12. Ini masih sama. Ini masih sama. Nah, dan jumlah yang perlu kalian tekankan adalah jumlah partikel dalam 1 mol itu adalah seperti yang nominal tadi, 6,02 kali 10,23, atau bisa dibilang atau disebut sebagai bilangan Avogadro. Ini kita agak skip karena memang ini sudah kita jelaskan di kelas 10 kemarin. Terus kemudian jadi begini, ini sudah saya ulangi berkali-kali. Jadi pusat perhatian kita adalah mol. Kemudian mol itu, satuan mol itu bisa diubah ke beberapa informasi lain. Nah, mol sendiri, mol dari suatu zat itu bisa diubah yang pertama ke jumlah partikel, yang kedua itu bisa ke massa, dan bisa ke volume. Jadi memang mol itu adalah satuan di kimia yang itu fleksibel, bisa dikonversi ke beberapa satuan lain. Mol itu dengan mengetahui jumlah mol dari suatu zat, kita bisa mengetahui jumlah partikel zat tersebut berapa, massa partikel tersebut berapa, materi massa dari senyawa tersebut berapa, dan volumenya itu berapa. Hanya dengan mengetahui molnya saja, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan yang pertama kita akan fokus di konversi mol ke jumlah partikel. Nah, seperti yang di sini. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel itu sering kita sebut sebagai Jp. Nah, mol adalah Jp dibagi bilangan Avogadro yang ada di sini. Karena seperti yang kita tahu, Jp kalau dalam 1 mol tadi kan jumlah partikelnya 6,02 kali 10,23. Jadi kalau dicari molnya ya Jp dibagi bilangan Avogadro, atau kalau yang dicari Jp sama dengan mol dikali mol, iya bener, mol dikali bilangan Avogadro, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini cuma rumus matematika dibolak-balik aja. Kalau saya lebih suka rumus umumnya Jp sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, jumlah partikelnya berapa. Seperti yang kita lihat tadi, kalau 1 mol ya tinggal Jp sama dengan 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat
23. Jadi jumlah partikelnya berapa? Sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 kayak gitu. Simple. Jadi jumlah partikel sama dengan N dikali L. N itu adalah mol, L itu bilangan Avogadro. Atau kalau yang dicari N, ya tinggal pindah ruas. N sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ini adalah rumus yang paling simple. Contoh di sini. Satu minuman mengandung alkohol sebanyak 0,5 mol. Berapa jumlah partikel dari alkohol tersebut? Jumlah partikel sama dengan mol atau N dikalikan dengan L, gitu kan? Nah, terus molnya berapa? 0,5. L-nya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini selalu sama ya, yang L. Hasilnya berapa? 3,01 kali 10 pangkat 23. Gitu doang. Terus berapa jumlah atom C, H, dan O masing-masing? Jadi ini yang A. Yang B gimana? Nah, jadi mindsetnya seperti ini. Dalam 0,5 mol alkohol tersebut, jumlah molekul alkoholnya itu berapa? Jumlahnya ini. Jadi molekul alkoholnya itu jumlahnya ada 3,01 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau yang B, itu pertanyaan adalah berapa jumlah atom C, H, dan O masing-masing. Jadi C-nya berapa, H-nya berapa, dan O-nya berapa. Jadi kalau C2H5OH ini dalam satu kesatuan itu jumlahnya 3,01 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau cuma C-nya doang berapa? C-nya doang berapa? Nah, kita lihat aja dalam molekul tersebut C-nya ada berapa. Di sini ada, bisa diubah nggak? Nah, dalam molekul tersebut C-nya ada berapa? Di sini ada, dihapus, terus kemudian ditulis lagi C2H5OH. Nah, dalam molekul C-nya ada berapa? C-nya ada 2. Ya udah. Jadi dalam satu molekul alkohol C-nya itu ada 2. Sedangkan alkoholnya ada berapa? 3,01 kali 10 pangkat 23 ya. Jadinya hasilnya kalau ditulis yang ditanya adalah jumlah C-nya tok. Ya udah 2 kali 3,01 kali 10 pangkat 23, hasilnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan ya H di sini jumlahnya ada berapa? H itu ada 5 tambah di sini 1, 6. Dalam satu molekul hanya 6, sedangkan molekulnya ada berapa? 3,01 kali 10 pangkat 23. Ya udah kita tulis 6 kali 3,01 kali 10 pangkat 23. 6 kali 3 18,0623. Dah gitu. Sedangkan O-nya karena jumlah setiap molekulnya O-nya cuma 1, ya udah 1 kali 01 kali 10 pangkat 23. 01 kali 10 pangkat 23. Kurang lebih seperti itu dalam penentuan jumlah molekul. Nah, kita langsung lanjut. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, itu ada mol ke Jp. Terus sekarang kita akan mol ke massa. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum menuju mol ke massa, jadi variabel yang digunakan untuk konversi itu tadi kita menggunakan yang namanya massa atom relatif dan massa molekul relatif. Jadi yang perlu kalian kenal adalah ini ada AR, ada MR. Kalau ini massa atom relatif, yang kedua ini massa molekul relatif. Kalau nggak salah ingat, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di kelas 10 dulu. Jadi yang relatif dulu kan saya nyinggungnya seperti itu. Relatif itu apa sih? Yang dimaksud relatif itu apa sih? Relatif, kalau kemarin jawaban kalian itu banyak yang relatif itu tergantung. Jadi gini, misal batu di depan sekolah itu besar, tapi misal batu di depan sekolah itu segini, itu hitungannya sudah besar ketika dia dibandingkan dengan batu yang kecil.
Nah, tapi kalau batu yang A ini dibandingkan dengan batu yang C, dia relatif kecil. Jadi relatif itu tergantung pembandingnya. Batu A kalau dibandingkan dengan batu B dia besar, tapi kalau dibandingkan dengan batu C dia kecil. Jadi relatif itu tergantung dengan pembandingnya. Nah, di sini yang kalau dalam atom masa atom relatif. Jadi masa atom kan sangat kecil. Jadi untuk mempermudah itu menggunakan variabel masa atom relatif, yaitu dia dibandingkan dengan suatu standar. Jadi masanya itu dibandingkan dengan suatu standar terlebih dahulu. Terus standarnya siapa? Untuk mempersingkat langsung saya jelaskan, standarnya itu adalah 1/12 masa atom C12. Jadi ini adalah standarnya. Jadi kalau ditanya masa atom relatif dari suatu zat itu berapa, ya tinggal kita bandingkan dengan masa atom C12, tapi dikali 1/12 terlebih dahulu. Itu adalah standar yang sudah ditetapkan. Itu untuk mencari AR, masa atom relatif. Sedangkan kalau masa molekul relatif tinggal kita jumlah aja masa atom relatif dari penyusunnya. Masa atom relatif kalau AR itu untuk unsur-unsur tok. Misal Cl itu yang berdiri sendiri, misal Na dan seterusnya. Kalau Mr itu adalah molekul. Jadi dia yang molekul. Misal Mr dari apa ya? MgCl2 berapa? Mr dari MgCl2 berapa? Ya udah, Mr MgCl2 itu adalah penjumlahan dari Ar Mg ditambah Ar Cl. Karena Cl-nya ada 2, kita kali 2, terus itu dijumlahkan. Jadi Mr adalah penjumlahan dari Ar penyusun atom penyusunnya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan latihan soal di situ juga. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau masa di sini ada masa atom relatif. Jadi masa atom relatif atau AR adalah perbandingan masa atom yang satu terhadap masa atom yang lainnya. Nah, terhadap masa atom yang lainnya itu digunakan standar. Nah, standarnya apa? Yaitu 1/12 dikali masa satu atom C12. Itu yang paling simpel. Nah, kalau yang B dan C ini adalah dengan menentukan masa rata-rata AR dari isotop A. Jadi kita pakai persentase. Jadi kan isotop yang dimaksud isotop adalah suatu unsur. Itu tuh di alam tidak semuanya memiliki. Nah, dulu itu ada isotop, isobar, isoton. Ada yang masih ingat? Kalau isotop itu nomor atomnya sama, nomor masanya beda. Kalau isobar kalian cari sendiri, isoton cari sendiri. Jadi ada yang seperti itu ya. Dia merupakan unsur yang sama, nomor atomnya sama, tapi dia memiliki nomor massa yang berbeda. Nah, itu tinggal di rata-rata aja. Jadi misal di sini kan ada A1 dikali, rumusnya adalah AR dari suatu zat yang namanya X. Itu jadi A1 dikali P1. Di sini A itu isotop unsurnya, jadi massa atomnya. Terus kemudian P itu persentasenya di alam itu berapa. Terus nanti dijumlah, kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya rumusnya itu nggak perlu P1 plus P2 sih. Kalau langsung dalam persen, kalau dalam persentase bisa seperti itu, Ding. Tapi kalau saya itu lebih nyaman nanti langsung kelimpahan persentasenya aja. Jadi kalau kita pakai yang 0, jadi skala 0 sampai 1, terus itu langsung dimasukkan ke P nya itu berapa, nanti kita akan lanjut ke soal. Nah, misal ini, jika massa satu atom C12 adalah, nah ini adalah sebagai standarnya, satu atom C12, dan massa satu atom X adalah, ini atom X, dia punya massa seberat ini. Tentukan ARX, massa atom relatif X sama dengan, ya massa X tadi berapa? 6,63 kali 10 pangkat min 26 dibagi 1/12 kali massa atom C12, yaitu 1,99 kali 10 pangkat min 26. Ini coret-coret. Terus, nah kalian hitung sendiri pakai kalkulator deh.
Angkanya agak susah. Lebih seperti itu ya, caranya cuma seperti itu langsung ketemu. Terus yang kedua, boron di alam mempunyai dua isotop, yaitu B10 dengan massa atom 10 SMA sebanyak 20% dan B11 dengan massa atom 11 SMA sebanyak 80%. Berapa massa rata-rata satu atom B? Ya udah, tinggal kita kali aja. Kalau saya lebih suka seperti ini, 2 B10, jadi dia masanya 10 SMA, jadi ARB 10 SMA ya, kutrung 10 SMA dikali persentasenya berapa di situ? 20%. 20% kalau dibuat desimal jadi 0,2. Nanti ditambah yang satu 11 dikali 8, 0,8, 0,8, hasilnya berapa? 10 kali 0, sama dengan 0,2 sama dengan 2, ditambah 11 kali 0,8, 1,1 kali 8, 8,8, 8,8. Bener nggak? Bener. Terus hasilnya adalah 10,8. Jadi massa rata-ratanya adalah 10,8. Massa atom relatifnya kurang lebih seperti itu. Jadi kok saya bingung, ini rumus dari Ustadz Dihan. Jadi pakai yang dari saya aja ya. Saya agak bingung bacanya ini. Isotop unsur sama dengan persen atau kelimpahan. Kurang lebih seperti itu contoh pengerjaannya. Yang ini 10,8. Jadi kalau hitungan kalian benar, di sini yang 10 SMA itu 20%, sedangkan yang 11 SMA itu 80%. Jadi kalau feeling kalian tuh ini gampang. Jadi kan cenderungnya banyaknya yang 11 SMA, otomatis kalau di rata-rata itu kan pasti mendekati 11, bukan mendekati 10. Itu kalau sudah mendekati 11 itu pasti benar. Nah, kalau yang nomor 3 ini kompleks, kita nggak perlu sih. Coba besok kita bahas soal khusus kalau seumpama ini akan keluar di UH. Terus lanjut. Jadi kalau terus ini kan latihannya baru menentukan AR ya. Sebenarnya kalau penentuan AR itu cuma bingungnya ya di soalnya yang keluar cuma kayak gini doang. Nah, tapi kalau di MR, misal tentukan MR NaCl jika diketahui ArNa sama dengan 23, ArCl sama dengan 35,5. Ya udah, MR NaCl sama dengan ArNa ditambah ArNa. Na nya ada berapa? 1 kali 1 gini biar nggak bingung, ditambah ArCl. Cl nya ada berapa? 1 kali 1, nggak pengaruh sih kali 1. ArNa berapa? 2, 3, ditambah ArCl 35,5, hasilnya berapa? 5, 8,5. Ya udah, ini adalah MR dari NaCl. Jadi MR itu cuma penjumlahan dari AR atom penyusunnya. Tapi kalian harus jeli di mana atomnya itu jumlahnya berapa, nanti perlu dikalikan. Misal MgCl2 ya udah Cl-nya nanti dikali 2, kurang lebih seperti itu. Seperti yang saya perlihatkan di awal tadi. Nah, ini kali 1 itu menunjukkan jumlah Na dan jumlah Cl dalam senyawa tersebut. Kalau jumlahnya enggak 1 ya tinggal kalikan dengan jumlahnya itu aja, kurang lebih seperti itu. Nah, terus cara mengubah mol ke massa itu gimana sih? Nah, mol ke massa itu mol sama dengan gram dibagi mm. Mm itu adalah apa? Mm adalah massa molar. Nah, massa molar itu apa? Massa molar itu nilainya sama dengan AR atau MR. Jadi itu ini istilah. Jadi kan AR atau MR, misal analoginya kayak gini. Masuk nanti nggak masuk nalar kalau di analoginya kan. Mol, kalau dulu di saya SMA, mol itu rumusnya adalah massa dibagi MR atau AR atau MR.
Rumusnya kayak gitu. Sedangkan mR itu tidak ada satuannya, dan massa itu satuannya adalah bisa gram, biasanya gram. Kalau kilogram kegedean. Jadi rumusnya, dan mol itu satuannya adalah mol, sama dengan gram dibagi tanpa satuan. Tanpa satuan. Tanpa satuan gitulah. Tanpa satuan. Masuk tiba-tiba gram dibagi suatu angka saja langsung jadi mol, itu kan nggak masuk nalar. Nah, tapi beda. Sekarang rumus ini sempat dulu miskonsepsi, kurang lebih seperti itu zaman saya SMA. Nah, rumus sekarang adalah massa dibagi dengan massa molar. Kalau saya itu dulu M besar M kecil gitu, massa molar. Nah, N itu satuannya mol, ini gram. Sedangkan kalau mm itu satuannya adalah gram per mol. Nah, terus kalau gini, kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Nah, mol sama dengan gram dibagi gram, karena di sini ada per di bawah, molnya naik menjadi kali mol. Dicoret-coret, mol sama dengan mol, masuk nalar. Jadi ketika massa dibagi mm, ya hasil satuan akhirnya adalah mol, nggak kayak yang ini. Nah, tapi massa molar sendiri itu nominalnya atau jumlahnya atau angkanya itu sama dengan mR. Makanya ini ditulis dengan samar-samar. Mol sama dengan massa atau gram dibagi dengan mR atau AR, tergantung apa ya, senyawa yang ingin dicari yang mana, apakah itu dalam bentuk atom atau itu dalam bentuk molekul. Misal, tentukan massa tentukan mol dari 23 gram natrium. Sedangkan yang di sini diketahui ArNa sama dengan 23. Nah, kalau ini kan pertanyaannya dia yang dicari adalah dalam bentuk atom. Ya udah, yang kita pakai nanti ya cuma AR-nya doang. Jadi jumlah molnya berapa? N sama dengan gram per AR. Otomatis gramnya berapa? 23 gram dibagi AR-nya 23. Hasilnya adalah, kalau mm tadi kan satuannya gram per mol. Hasilnya berapa? Ya udah 1 mol, selesai. Tapi kalau pertanyaannya adalah tentukan massa dari massa dari, jangan massa, tentukan jumlah mol dari berapa ya? 36 gram H2O. Sedangkan yang ditanya adalah terus diketahui ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Nah, kalau di sini kan yang ditanyakan dalam bentuk molekul, ya udah yang kita pakai adalah mR-nya. N sama dengan gram dibagi mR. Nah, mRH2O itu berapa? H2O. Jadi ARH hanya ada 2, jadi dikali 2 dikurung ditambah ARO dikali 1, karena O nya cuma ada 1. Terus ARH 1 dikali 2 ditambah 16 kali 1. Dung. Ini 2 ditambah 16 sama dengan 18. Ya udah, tulis 36 dibagi 18. Hasilnya adalah 2 mol. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau yang ditanyakan massa terus diketahui mol, ya tinggal kalian balik. N sama dengan gram per AR misal. Kalau yang dicari gram, ya tinggal gram sama dengan N dikali AR. Gitu doang. Matematika doang. Gitu ya. Nah, hitung massa dari 3 mol atom hidrogen dan 3 mol molekul gas hidrogen. 3 mol atom hidrogen dan 3 mol molekul gas hidrogen sama. Oh, beda. Masanya beda. Nah, kalau atom hidrogen itu cuma A. Kalau molekul hidrogen itu yang dimaksud adalah H2. Jadi beda. Nah, kalau tadi rumusnya mol sama dengan gram per mR. Kalau cari masanya, ya udah mol dikali mR. Massa. Kita cari yang soal pertama dulu aja ya, yang buat contoh. Sama dengan mol dikali
AR. Molnya berapa? 3 kali airnya 1. 3 kali 1 3, hasilnya 3 gram. Itu untuk yang pertama ini. Yang kedua silahkan coba sendiri nanti. Nah, di sini ada latihan soal. Coba nanti kalian coba kerjain untuk sebagai pancingan. Misal soal yang pertama yang A, 0,4 mol natrium. Hitung massa. Nah, ini tuh saya menunjukin kalau di tabel periodik unsur itu kalian bisa skip. Nih, jadi kalau kalian di soal kebetulan tidak disajikan AR atau MR-nya atau kelupaan, kadang kan saya lupa. Nah, di sini tuh ada yang atas itu kan nomor atom, nah yang bawah itu adalah massa atom relatif ini. Tapi biasanya dibuletin. Kalau ngitung nggak perlu desimal kayak gitu. B ya 10, C ya 12, N ya 14, O 16 dan seterusnya. Tapi biasanya kalau di soal itu pas biasanya saya sebutkan, misal contoh soal yang disebutkan tuh kayak gini tuh. Nah, disajikan AR. Nah, di sini AR sama AR-nya sudah disebutkan. Untuk latihannya mungkin nanti akan saya sajikan kuis, coba kalian kerjakan. Untuk contoh misal Na itu ARNA sama dengan 23. Otomatis kalau ngerjakan yang A, massa sama dengan N dikali AR. N-nya berapa? 0,4 kali airnya 23. Hasilnya berapa? Dikerjakan. Kalau yang ini asam sulfat sama, cuma kalian harus nyari MR dari asam sulfat terlebih dahulu. Nah, kalau ARH itu 1, kalau ARS itu 32, kalau O 16. Nah, kalian hitung jumlah sendiri nanti. Nah, kalau yang bawah tentukan jumlah mol yang terdapat dalam. Nah, sekarang yang dicari mol. Mol adalah massa dibagi AR atau MR. Nanti AR atau MR-nya coba kalian cari. Kalau nggak salah ya, Mg itu 24. Kalau Ca itu 40. Kalau nggak salah, nanti coba dicek. Dan seterusnya, itu ya. Geser kan. Ando, mana Ando? Nah, terus kemudian yang terakhir. Jadi kalau tadi mol itu bisa ke Cp, bisa ke massa. Yang terakhir itu ke volume. Kalau yang ke volume gimana caranya? Nah, hilang dong. Nah, kalau volume, kalau tadi kan kalau ke massa, mol sama dengan massa dibagi dengan massa molar. Nah, kalau volume hampir mirip rumusnya, mol sama dengan volume dibagi volume molar. Nah, bedanya volume molar itu nominalnya selalu sama, yaitu 22,4 per liter per mol. Jadi untuk setiap liter suatu zat, bukan setiap liter, setiap mol satu zat itu volumenya adalah 22,4. Tapi itu ada syaratnya, yaitu pada keadaan standar atau biasa kita sebut STP, keadaan standar, standard temperature and pressure. Jadi pada keadaan tekanan dan suhu yang standar. Standarnya berapa? Ini suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atm. Jadi harus diukur pada suhu tersebut. Kalau seumpama suhu dan tekanan tersebut, kalau beda suhu dan beda tekanan, 22,4 ini sudah tidak berlaku. Jadi di soal harus ada embel-embel pada keadaan STP-nya dulu. Jadi untuk setiap molnya itu volumenya adalah 22,4. Jadi rumusnya N sama dengan V dibagi volume molar. Volume molarnya adalah 22,4. Nah, kalau keadaan non STP kita pakai rumus PV N RT, yaitu P itu tekanannya itu berapa, V itu volumenya, N itu mol, R itu adalah satuan 0,082 kali 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T nya adalah suhu dan itu harus diubah dulu ke
Kelvin. Ini sebenarnya nggak perlu kalau yang rumus kedua, tapi mungkin besok Ustadian ngeluarin juga. Tapi kita fokusnya yang di awal dulu. Besok kita akan latihan soal khusus, kita fokusnya di sini dulu. Jadi untuk 1 molnya itu 22,4. Contoh, berapa jumlah mol 44,8 liter gas oksigen yang diukur pada keadaan STP? Mol sama dengan volume dibagi 22,4. Mol sama dengan 44,8 dibagi 22,4. Hasilnya berapa? 2. Udah 2 mol, selesai. Ini kalau yang rumus pertama. Kalau yang rumus kedua itu kita pakai PV/nRT. PV sama dengan nRT. Gimana ngerjainnya? Misal ini dibuat biar genep ya, 25 kita ubah jadi 27 biar ngitungnya enak. Pada tekanan 1 atm, P nya 1. Berapa volume? Volume dicari. N berapa? 2. R 0,082 dikali T nya 27 derajat Celcius. Kalau pengen diubah ke Kelvin, cara mengkonversi derajat Celcius ke Kelvin itu dengan ditambah 273, yaitu 27 derajat Celcius ditambah 273, hasilnya adalah 300 Kelvin dikali 300. Kalian hitung nanti volumenya langsung ketemu berapa. Kurang lebih yang rumus kedua itu seperti itu. PV sama dengan nRT. P nya tekanan, V nya volume, N mol, R itu tetapan selalu 0,082, T itu suhu dan diubah ke Kelvin. Kurang lebih hanya seperti itu saja. Kalau ini ini cuma informasi tambahan. Mungkin kalau untuk informasi kelas 10 nggak perlu. Nah, itu bisa disimpulkan seperti ini kesimpulannya untuk pertemuan ini. Nah, nanti kalian silahkan pelajari. Kalau coba nanti saya buatkan latihan soal dan mungkin bisa dibahas di pertemuan selanjutnya yang minggu depan. Kalau bisa boleh disimpulkan, itu mol itu yang pertama bisa dikonversi menjadi jumlah partikel. Nah, kalau mol menuju jumlah partikel atau mol sama dengan mol menuju jumlah partikel itu maksudnya kita konversi ke jumlah partikel. Rumusnya adalah JP sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, tapi kalau kebalik dari JP ke mol itu adalah N sama dengan JP dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mol ke siapa tadi? Ke massa. Nah lah, kalau mol ke massa itu massa sama dengan apa tadi? Mol dikali mr. Sedangkan kebalik, kalau dari massa ke mol sama dengan atau N sama dengan massa dalam gram dibagi mr. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir, mol ke volume. Kalau mol ke volume, otomatis volume sama dengan mol atau N dikali dengan 22,4. Satuannya mol per liter. Bentar. Satuannya mol per liter kan? Bentar. Liter per mol. Maaf. Liter per mol, kebalik, liter per mol. Sedangkan ini saya hapus aja deh. Hapus mana hapus. Nah, sekarang liter per mol. Sedangkan kalau dari volume ke mol, yaitu mol sama dengan volume dibagi
22,4 kurang lebih seperti itu. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari konversi yang sudah kita bahas dari tadi. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.